seringkali motivasi yang dipakai. Jadi perjalanan saya kan bukannya motivasi, bukan ada satu tujuan khusus. Bahkan boleh kata tujuannya kalau dipikir-pikir lebih banyak daripada tujuan khusus. Mungkin orang satu tujuan, kedua tujuan, misi segala macam gitu ya. Kalau saya enggak, apa aja ketemu, apa yang saya bisa bagikan saya bagikan. Salah satunya bagi tip kita di jalan, berbagi share tentang cara bersepeda yang aman dan nyaman, itu bagian dari terusin lagi. Jadi perjalanan setelah keliling Pulau Sulawesi yang 6.000 kilo itu sebetulnya akan berlanjut dengan keliling Pulau Jawa dan keliling Pulau Sulawesi. Hanya 3 pulau besar di Indonesia yang bisa dikelilingin. Murni ada di dalam wilayah Indonesia. Kalau Pulau Kalimantan itu ada Malaysia punya. Atau Papua, itu ada Papua New Guinea. Jadi nggak sah kalau kita mau kelilingin pulau itu. Bukan milik Indonesia, bukan di wilayah. Ini hanya di wilayah Indonesia. Nah, waktu perjalanan untuk Jawa dan itu belum terlaksana, lalu saya keliling Pulau Sumatera. Pulau Sumatera Rencananya saya mau keliling pesisir pulau juga. Di mix sama datang ke semua kabupaten. Ya, jadi saya datang ke semua kabupaten Kota Madya yang ada di Pulau Sumatera. Ternyata terus terang aja, nggak mungkin saya bisa jalan di pesisir pantai dengan datang ke kabupaten Kota Madya yang ada di Pulau Sumatera. Karena saya harus naik gunung dan turun ke pantai. Jadi akhirnya saya tunda dulu untuk keliling pesisir pantainya, dan saya dahulukan untuk keliling datang ke semua kabupaten Kota Madya. Dan ditandai dengan hadirnya saya dan mendapat tanda tangan dan cap dari kantor loh, bupati atau wali kota, bukan dari bupati atau wali kotanya ya, ke kantornya. Jadi itulah perjalanan saya yang akhirnya saya kasih nama perjalanan ini, yang datang ke kantor bupati dan wali kota, ke wilayahnya juga ya, bukan cuma kantornya. Murni dengan bersepeda, jadi nggak ada loading-loadingan. Full ya. Full goes. Kalau di jalan ya, kecuali nanti harus nyebrang pulau, itu ceritanya lain, itu nggak dihitung. Jadi di Sumatera itu saya kelilingi, itu jumlahnya semua 154 kabupaten Kota Madya yang ada di Sumatera. Itu Sumatera itu kilometernya totalnya berapa Pak? Wah, nggak kehitung, tapi kira-kira sekitar 11.000 kilo. 11.000 meter, 11.000 kilo guys, pakai sepeda. Dan itu perjalanan waktu yang terpakai dengan lain-lain ya. Bukan hanya gue spoolnya aja, tapi dengan ada lain-lain tertahan di satu tempat, atau bahkan saya menyediakan waktu khusus 2 bulan di satu tempat untuk aktivitas bersepeda di daerah sana. Itu kira-kira ya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Tapi saya ingat saya gitu Pak, pas Opa keliling Kalimantan apa Sumatera ya, waktu itu kan bentur sama Lebaran ya. Ya. Pas kebetulan sama Lebaran, beliau tuh bela-belain menghentikan turnya itu demi ikut goes mudik dan Jamnas. Kebetulan dan 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi 2 tahun itu 2 kali Lebaran, goes bareng sama saya, ketemu di Pantura Pak ya, dan mampir ke rumah mertua saya ya, ke Wonogiri ya. Betul. Dan sempat ketemu sama almarhum istri saya. Waktu memulai kali Sulawesi itu setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran tahun 2018 atau 17? 18. Lalu di 2019 Lebaran saya ada lagi, karena ada aktivitas itu. Dan baru selesai di 2020
ya, masuk di 2019. 2000. Itulah perjalanannya. Jadi hitung-hitungnya, karena saya memulainya di bulan, waktu itu bulan apa ya, November kalau nggak salah. Bulan November. Dan saya terima kasih banyak tuh sama Opa, dibela-belain menunda perjalanannya dan demi ikutan gue mudik dan mau mampir ke Wonogiri nemenin saya. Dua kali lebaran Opa ya? Ya. Sempat ketemu sama almarhum istri saya waktu itu masih hamil ya, masih hamil 4 bulan. Kandungannya, terus pas di lebaran berikutnya istri saya meninggal dan Opa kembali ngikut gabung di Gowes Mudik dan sempetin ziarah ke makam istri saya. Terima kasih banyak Opa. Saya sih ketemu pertama kali sama Opa itu 2016 ya, dari event yang sama Gowes Mudik itu di sekitar Pantura katanya. Dari situ kita akrab, udah kayak saudara, udah kayak cucu sama kakek lah, dan lebih dari saudara. Dan sebenarnya kita ketemunya jarang Pak ya, bisa setahun 2 kali paling ya. Tapi ya untungnya ada teknologi, kita bisa berkirim kabar lewat WhatsApp atau telepon. Ya, biar kata kita jauh tapi komunikasi tetap berjalan. Terus kembali lagi ke perjalanan itu Pak. Dari sekian perjalanan Opa, perjalanan yang paling mengesankan itu kemana Pak? Ya, jadi saya ingin katakan setiap hari dalam perjalanan saya Gowes, semuanya itu mengesankan sampai saat ini. Tidak ada yang tidak berkesan. Kalau saya mau ingat-ingat satu-satu, saya cerita di sini, waduh, nggak cukup nanti durasinya. Betul. Okay. Tapi intinya adalah, ya, dari semua itu saya tidak merasakan hal yang tidak berkesan atau yang berkesan buruk. Tidak saya rasakan, tidak saya dapatkan sampai saat ini. Di jalan di Sulawesi, jalan di Jawa, jalan di Sumatera dan di Kalimantan, semuanya enak. Akhirnya kan kalau saya mau bilang kesimpulannya tergantung dari kitanya sendiri. Dan saya selalu buang yang namanya nggak enak, dan saya bisa jadikan yang nggak enak itu jadi enak. Caranya gimana? Yang nggak enak jadi enak tuh gimana? Mindset. Mindset harus dirubah. Dan kita tidak terpengaruh oleh yang dari luar, dan usahakan selalu murni dari hati sendiri, dari diri sendiri. Jadi apapun cerita dari luar, apapun gambaran dari luar orang mau ngomong apa, ya, kalau kita mau nanggapi itu pasti akan tersimpan dalam pikiran kita dan kita akan tersugesti. Umumnya seperti itu. Dan saya nggak mau, karena saya mau jadi diri saya, jadi inilah saya, jadilah diri sendiri. Dan akhirnya mindset saya seperti ini. Nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Dan yang namanya nggak enak memang nggak saya dapatkan akhirnya. Seperti itu. Suatu, kalau saya bilang sih anugerah Pak ya, dengan usia yang mohon maaf sudah tidak lagi muda, cuman bisa melampaui batas, bisa kesana kesini tuh suatu kebahagiaan yang luar biasa Pak ya. Dan tidak semua orang tuh bisa kayak gitu Pak. Nah itu tipsnya apa tuh dalam menjaga ritme kesehatan, kesegaran, dan tipsnya apa Pak? Ya, kalau saya mau mengurut dulu ya, jadi semua datang dari kesenangan. Dan saya sendiri nggak nyangka di hari umur kepala 6 ini, lewat dari kepala 6 ya, saya bisa nikmati semuanya itu. Dibilang susah, nggak susah, tergantung kitanya. Dibilang gampang, faktanya sekarang saya alami, ya. Jadi saya nggak pernah bilang gak mudah, saya juga nggak mau bilang itu susah, ya. Karena semuanya akhirnya datang di diri kita sendiri, gitu. Nah ini akhirnya bagaimana ya? Saya ternyata
mendapatkan kesehatan dari situ. Dan ini satu, entah bagaimana orang-orang lain-lainnya, lain-lain, saya itu selalu mencoba berinteraksi dengan alam. Ya, terkadang tanda-tanda, dan saya lebih suka tanda-tanda datang dari misalnya pohon atau burung, suara burung. Kalau kita mau teliti, kita mau sensitif sedikit, kita akan tahu kenapa burung yang ada di tempat saya di Depok, burung yang sama atau jenis yang sama, siulanya berbeda waktu kita ada di daerah lain. Mungkin aja dia ingin katakan gini, saya lihat orang itu apa ya, kok aneh ya, saya nggak pernah lihat gitu loh. Kita burung nggak pernah lihat hal ini. Atau dia, tenang aja, itu sama-sama orang di sini baik-baik kok, kita nggak dikejar-kejar. Tapi sementara kalau yang di Depok, wah, dikejar-kejar sama orang nembak, orang berburu ya. Ya, mereka rasa nggak aman. Jadi begitu ada, wah ada orang, yuk kita kabur, misalnya begitu. Jadi ini sensitif kita menangkap apa yang ada di alam. Berinteraksi lah ya. Akhirnya interaksi itu ada. Ya kita cuma dengar aja. Dan kalau memang seperti misalnya saya jalan lalu ada monyet, dia pernah monyet itu ngejar-ngejar saya. Terus saya harus gimana? Takut. Oh, saya nggak mau takut. Saya nggak mau dikuasai oleh monyet. Jadi saya turun dan saya kejar pakai tongkat. Dia lari. Saya kembali, dia kejar lagi. Saya kejar lagi, dia lari lagi. Lama-lama kan dengan begitu, wah ini bisa habis waktu. Udah ambil batu aja sih, timpukin deh. Kapok dia. Tapi juga saya nangkep hal seperti itu. Ada sebabnya sampai dia begitu. Dan yang berani seperti itu pasti monyet yang dominan. Jagoannya lah, jagernya biasanya gitu kan. Leadernya ya, pemimpinnya. Dia pemimpin. Kepala yang regu. jelas kalau ada jagoan punya wilayah. Dan orang yang lewat wilayah dia, ya, sepertinya mesti kasih uang jago lah kalau orang ya. Mungkin minta uang jago, dia mungkin minta makanan. Atau dia mau merampas apa yang ada di sepeda saya. Dan saya nggak mau kasih biar itu. Dan saya coba, udah tahu sih penyebabnya adalah karena orang biasa kasih makan gitu ya. Akhirnya mereka jadi merasa setiap yang lewat tuh wajib ngasih makanan, kalau enggak mau dia acak-acak. Dan saya paham keadaan seperti itu, ngerti.